Kalau saya lihat di daftar hadir gitu ya, atau di MS Team ini ada sekitar 39 orang. Oke, terima kasih atas kehadirannya untuk sama-sama mengikuti sharing itu Mas ya, tentang AirMod ya, acaranya Mr. Robot. Saya ucapkan terima kasih juga kepada Bapak Ketua Departemen, Pak Sudarno, yang sudah berkenan hadir pada malam hari ini secara online. Siapa Bu? Halo, halo. Halo, ya, monggo. Siapa Bu? Oh iya, si Pak Darno. Ya, jaringan saya kurang bagus nih kelihatannya nih, putus-putus. Ya, jadi Mr. Robot ini sudah rutin gitu ya diadakan dan saya sangat mengapresiasi dan juga berbangga atas inisiasi dan juga kontinuitas dari panitia beserta dalam hal ini himpunan mahasiswa teknik lingkungan yang tentunya dengan adanya Mr. Robot ini banyak hal terutama terkait dengan topik-topik yang krusial, bagaimana nanti adik-adik ya ataupun Mas dan Mbak di sebagai mahasiswa teknik lingkungan bisa belajar banyak dari yang sudah materi yang nanti akan disampaikan oleh pemateri gitu ya. Harapannya bisa dioptimalkan acara pada malam hari ini dan semoga berjalan dengan baik dan lancar dan dapat diambil manfaatnya. Demikian dari saya, terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Insinyur Budi Prasetyo Samadikun, Sarjana Teknik Magister Sains, Insinyur Profesional Madya Asian Engineering atas sambutan yang telah diberikan. Sambutan selanjutnya akan disampaikan oleh Ketua Departemen Teknik Lingkungan Universitas Diponegoro kepada Bapak Dr. Insinyur Sudarno, Sarjana Teknik, Master of Science. Kami persilahkan. Baik, terima kasih. Suara saya bisa didengar dengan jelas. Terdengar jelas, Pak. Ya, terima kasih Pak Wi. Biasanya kita giliran ini malah dua-duanya datang Pak Wi. Iya, Pak Sarno. Ya, maaf tidak bisa pakai kamera. Terima kasih undangannya, bagus sekali acaranya. Walaupun weekend masih tetap berproses gitu ya. Mungkin saya kegiatan-kegiatan ini di samping terkait dengan AirMod, ini sebenarnya juga untuk proses panitia ya. Ini panitia saya kritisi ini MC kayaknya tidak siap juga ini. Bukan Uni tapi Uni ya. Kok universitas ini barangkali ini jadi latihan juga. Jadi artinya siapa tahu nanti ke depan ada kesempatan untuk MC lagi harus diperbaiki gitu ya. Mungkin latihan sebelum sebelum jadi MC di sini mungkin latihan ada ya mungkin bagaimana lah supaya nanti masukan dari teman seperti apa gitu ya. Jadi bukan Uni tapi Uni Averel ya. Jadi kok Baik. barangkali ya. Kemudian ya ini bagus kegiatannya tepat waktu mulainya dan terima kasih ke para narasumber. Ada siapa tadi? Arga ya, Arga Eh, itu belum lulus itu. Arga. Ah, Eh, ah, Mas Arga sama Mas Amar, Pak. ya Amal kan sudah lulus. Saya itu yang teman-teman kakak kelas yang passionnya di udara bagus dan memang bahwa kemarin saya memberi masukan Pak Uwi. Jadi di samping topik-topik kita ini kan ada solid waste, ada apa air buangan, air bersih, kemudian juga ada udara. Cuma sudah bagus bahwa dari awal itu sudah dikenalkan topik-topik terkait dengan solid waste, tetapi perlu ditambahi bahwa topik air buangan, air bersih, udara itu juga bidang kita gitu ya. Jadi oh, perlu kegiatan-kegiatan yang praktis juga gitu ya. Di samping kalau AirPod ini kan untuk software-nya ya, tapi maksud saya jangan sampai nanti yang tertarik di udara itu sedikit karena dari awal belum dikenalkan kaitannya dengan udara gitu ya.
Ini PR dari departemen juga himpunan nanti membantu terkait dengan ini. Kemudian kalau air mod itu memang apa, eee eee, saya kira namanya pergerakan udara itu kan tidak mengenal kalau air yang ini kan jelas air itu mengalir dari tempat tinggi ke rendah ya. Sementara kalau udara ini kan bisa ke kanan, ke kiri, ke atas dan sebagainya sehingga memang lebih kompleks sehingga mungkin karena kekompleksitasnya itu kadang yang tertarik di bidang udara sedikit ya. Nah, kita beruntung di situ ada Mas, Amar, ada Arga yang, saya tahu persis memang tertariknya di situ sehingga nanti bisa menjelaskan terkait dengan, software-software AirPod ini. Saya kira itu, dari pengantar dari saya. Sekali lagi terima kasih, Amar, terima kasih Arda, dan juga Pak W yang sudah hadir di acara ini. Demikian saya akhiri, terima kasih. Akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin lift. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Ya. wabarakatuh. Ya, Terima kasih kepada Bapak Dr. Insinyur Sudarno, Sarjana Teknik Master of Science atas sambutan yang telah diberikan. Baik, tanpa berlama-lama, mari kita masuk ke sesi selanjutnya, yakni pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Mas Amar dan Mas Arga. Namun, sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan pemateri kita terlebih dahulu. Untuk operator, berikut ini merupakan CV dari Mas Amar. Mas Amar merupakan alumni dari Teknik Lingkungan Universitas Diponegoro angkatan 2020. Mas Amar memiliki pengalaman organisasi yakni sebagai Kepala Bidang Riset dan Teknologi BMFT pada tahun 2023 dan Kepala Bidang Riset dan Inovasi Himpunan Mahasiswa Teknik Lingkungan Universitas Diponegoro pada tahun 2022. Selain itu, Mas Amar juga memiliki pengalaman kerja di PT PLN Nusantara Power Python, serta sedang bekerja di PT Natura Enviro Cendikia. Mas Amar mampu menguasai beberapa software seperti AutoCAD, AirMod, QGIS, serta Microsoft Office. Selanjutnya adalah CV dari Mas Arga. Mas Arga sendiri merupakan mahasiswa Teknik Lingkungan Universitas Diponegoro angkatan 2021. Mas Arga memiliki pengalaman organisasi yakni anggota pada bidang pengembangan sumber daya manusia kelompok studi lingkungan pada tahun 2022 dan anggota bidang sosial politik BMFT pada tahun 2023. Selain itu, Mas Arga memiliki pengalaman kerja praktik pada PT Putra Restu Ibu Abadi. Mas Arga juga mampu menguasai beberapa software seperti QGIS, AutoCAD, Cloud2Q, dan AirMod. Wah, menarik banget dari beberapa pengalaman dan keahlian yang sudah dipaparkan tadi. Baik, tanpa berlama-lama lagi, untuk Mas Amar dan Mas Arga, kami persilakan. Nah, tes suaraku masuk nggak ya? Dengaran jelas nggak ya suaraku? Masuk, Mas. Oke. Mungkin selamat malam untuk teman-teman semua. Mungkin di sini aku mendampingi Mas Samar ya untuk materi awal ini. Aku yang buka, nanti mungkin video-video selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Amar. Mungkin ada pertanyaan juga beberapa nanti akan dijawab oleh Mas Amar juga. Nah, di sini terima kasih untuk Declare juga udah mengadakan ini dan menginvite saya sebagai pembicara ya. Mungkin di sini saya juga masih perlu banyak belajar terkait dengan airmod ini. Mungkin saya boleh izin share screen ya. Diperbolehkan, Mas. Oke. Nah, se- yang yang pertama itu kan kita harus menyediakan beberapa data kayak data-data meteorologi ya. Kita harus analisis data meteorologinya. Nah, mungkin di sini aku mencontohkan yang bagian dari salah satu yang masih lagi kami kaji itu yang terkait dengan tugas akhir. Nah, di sini ini Kabupaten Temanggung ya, khususnya di daerah kotanya, di daerah alun-alunnya itu. Nah, di sini kami mengambil data itu 3 tahun dari 2021 sampai dengan 2023. Datanya itu hourly, hitungannya jam dan banyak data. Itu mulai dari tutupan awan, temperatur, kelembapan, tekanan, arah angin, kecepatan angin, ceiling height precipitation, dan radiasi.
Nah, dari beberapa variabel ini ada yang diambil dari dua sumber. Kalau saya itu ngambil selain arah angin dan kecepatan angin itu, saya mengambilnya dari CDS Copernicus. Dan selanjutnya itu untuk yang bagian-bagian selanjutnya itu saya ngambil dari yang arah angin dan kecepatan angin itu saya ngambil dari NASA Power. Nah, untuk pengambilan datanya mungkin dari teman-teman sendiri udah tahu ya terkait dengan cara mengambil data ini ya. Mungkin aku izin bertanya ke partisipan ya. Mau diajarin cara ngambil datanya juga atau gimana? Soalnya ini ada beberapa kerumitan sedikit. Untuk partisipan mau diajarin kayak ngambil datanya atau langsung skip aja langsung ke tahap selanjutnya airmatnya. Yes, boleh diajarin nggak? Oke. Nah, yang mungkin yang paling susah itu ya di bagian dari CDS ya. Nah, yang dari CDS ini kita ngambilnya itu beberapa data itu kayak kita ngambil misalnya kita buka dulu CDS Climate itu pasti kan udah login ya. Kayak gini kan aku udah login, udah ada tanda nama baru itu ada search aja langsung ke era 5 ambil yang on single data, hourly data on pressure. Wah, ini mana? Nah, ini yang single yang ini. Baru ambil yang ini nanti era 5 hourly data on single levels from 192%. Baru ini ada download data. Nah, tadi kan kita ngambil yang temperatur, pressure apa gitu. Ini ada beberapa yang mean surface. Ini udah pada tahu variabel-variabelnya kan nanti yang di Excel itu. Nah, kalau yang di Excel itu kan ada temperatur, total precipitation, surface pressure, 2 meter temperatur lagi. Ini yang mean surface direct shortwave radiasinya, cloud base height, total cloud cover, sama total precipitation. Baru kita ngambil tahun pengkajian kita itu tahun berapa? 2021 misalnya. Mon, bulannya berapa, day-nya berapa, time-nya berapa. Nah, subregionnya nih. Dalam pemilihan subregionnya ini ada beberapa data yang kayak perlu. Kan kalau misalnya kita ngambil dari NASA itu kan kita cuma butuh satu titik ya. Ini misalnya Temanggung. Nah, kalau misalnya kita ngambil data di NASA itu kita cuma butuh satu titik ini. Tapi ketika kita ngambil dari CDS itu kita perlu dua titik. Nah, misalnya kita buat dua titik yang diharapkan bisa melintang ya. Kayak gini kan melintang kan. Nah, kan yang utara nanti paling utara ini selatan, baru ini paling barat, baru ini juga paling timur kan. Kalau gerakannya gitu. Ini kan latitude-nya kan minus 7,311 derajat ya. Nah, baru kita masukin sini minus 7,311. Nah, baru yang timurnya tadi yang ini kan kita taruh di timur ya, berarti 110,18. Ini 110,18. Nah, selanjutnya yang di bagian bawahnya tadi. Bawahnya ini kita properties lagi kayak tadi minus 7,31 sama 110,17. Nah, baru yang terkait dengan ini kita pilih yang formatnya itu NetCDF eksperimental. Baru submit form. Nanti ini kita disuruh nunggu. Nah, yang nunggu ini agak lama. Nah, mungkin aku bisa skip ya, karena aku juga udah punya filenya. Nah, setelah nanti kita dapat filenya, itu filenya itu tipenya yang kayak ini, adaptor gini. Nggak bisa dibaca kan. Jadi kita perlu namanya aplikasi Panoply. Nah, Panoply ini kita buka. Nah, ini kan langsung ada nih yang meteorologi Temanggung. Ini misalnya langsung ada data yang adaptor kan, langsung kita masukin. Open.
Nah, di sini kan langsung ada cloud base hack, main surface, gini-gini. Nah, untuk ambil datanya kita klik dua kali cepat, baru line plot usingnya kita pilih yang time, baru create, baru nanti di array-nya ini kita ketik value-nya ini langsung semua, Ctrl C, baru nanti pindahkan ke Excel semua. Sampai sini udah paham semua kan terkait dengan cara mindahin datanya. Nah, baru yang terkait dengan NASA Power itu, ya NASA Power itu sama dengan kayak yang biasa-biasanya aja yang ngambil data. Yang agak rumit itu yang di bagian CDS. Nah, aku lanjut ke AirMat ya. Nah, mungkin aku buka AirMat dulu ya. Nah, di AirMat ini, kan setelah kebuka AirMat-nya, kita klik Tools, Hourly Surface Data, Import from Excel. Kan tadi kita udah buat Excel ya, yang terkait ini data gabung. Nah, pilih data Excel-nya, nanti dia lagi importing gitu, agak lama, soalnya kami pakai data 3 tahun, jadi mungkin importnya agak lama. Sampai sini suaraku masih jelas kan? Jelas, Mas. Nah, di sini kita isi kolom. Tahun itu kolomnya berapa? Misalnya tahun A, kolom A, yang itu B, baru kita isi sesuai kolomnya. Nah, selanjutnya itu kita masuk ke bagian missing indikatornya ini kita buat 999 semua. Jadi ketika ada yang file missing, dia dianggap tidak ada data. Kita Ctrl C baru kita pastikan ke semuanya. Nah, baru kita tengok satuannya. Kan satuan presipitasi kita itu milimeter. Baru yang ini udah pas, yang ceiling height itu meter. Baru yang satuan yang 0, yang 0. Ini satuan time-nya ini kan kita pakai yang 0 sampai 23. Mungkin teman-teman bisa cek pakai yang gini. Ini kan kita dari jam 0 sampai 23 doang. Jadi pakainya yang 0 sampai 23. Nah, selanjutnya itu masuk ke ini first row import. Ini kan data yang ada di sini. Kan first data yang ada angkanya itu kan nomor 2. Baru last row-nya itu kita tengok data yang nomor berapa. Yang kolom nomor berapa, baris nomor berapa. Ini kan ada 2681 ya. 2681. Baru masuk ke station information. Station ID ini seringnya aku seringnya ngisi ngasal. Misalnya ini 1, city-nya Temanggung, state-nya itu juga 1. Nah, baru tadi koordinatnya itu sesuai yang kayak tadi lagi. Nah, kalau aku sukanya yang pakai yang ini. Jadi dia nanti langsung misalnya kita kaji yang bagian di sini ya. Ini dia langsung ada menit. Ini kan ada derajat menit detiknya. Misalnya 718,5887. Nah, baru kita masukin ke sini 7, 15, 58,7.
Yang 58,87. Nah, longitude-nya itu lagi kita masukin lagi kayak yang tadi 110. 10, 31,57. Nah, di sini kita tengok yang ini kan south, yang ini east. Jadi kita sesuaikan aja di sini south, di sini east, sudah pas kan? Baru time zone-nya kita pilih yang +7 yang Bangkok. Baru selanjutnya tinggal import. Nanti importing juga agak lama soalnya data 3 tahun ya. Beda sama data yang 1 bulan, 2 bulan gitu yang mungkin bisa langsung cepat gitu. Nah, 282 hilang. Lah, ini kenapa? Nah, misalnya kita save di sini. Kita import, kita coba lagi. Kalau masih hilang berarti ada kesalahan lagi di Excel-nya. Missing year value at A28. Sih. Dua enam 282 A26282 26282. Dua enam dua delapan dua 26286. Mata nih. Lah, kan memang nggak ada data. Wah, apa yang aneh? Mungkin coba diulangnya lagi. Degree, nah Excel. Coba mungkin pakai data yang lebih ringan lagi ya. Kalian ini udah data 3 tahun, kita coba pakai yang data. Yo, kita misalnya pakai yang data Juli aja di sini, cuma 1 bulan. Nah, di sini mungkin kita cuma pakai data 1 bulan ya, biar lebih gampang aja. Nah, di sini kita langsung buat kayak tadi kan udah apa baru kita setting di sini misalnya 2, baru di sini 745 ya. Nah, baru kita mungkin bisa import. Nah, kan udah ada gini kan muncul, baru setelah itu kita close, baru kita open. Yang tadi tampaknya kita save kan di TA juga. Oh, sorry, salah. Nah, kita buat new, kita mau nge-save di mana? Misalnya di sini kita buat kayak, nah misalnya kita buat di sini data meteorologi Juli. Nah, nanti muncul yang gini, kita tinggal ambil yang Samsonnya tadi. Yang data yang kita buat tadi yang per hourly itu di, misalnya nih, TA. Tadi kan kita simpan di sini ya, AA kan. Yang AA, dia langsung muncul yang gini semua. Baru langsung kita di sini ya main next saja. Next. Nah, di sini kita ambil tadi variabel-variabel yang kita pakai kayak wind speed, wind direction, total local gas sky cover. Nah, di sini yang saya pakai itu wet bulb.
Baru yang di sini sea level pressure, relative humidity, station pressure, precipitation amount, dew point, ceiling height. Nah, mungkin di sini ada beberapa parameter, itu tergantung teman-teman kajinya itu berapa parameter gitu. Soalnya ini semua mempengaruhi mempengaruhi emisinya nanti. Baru selanjutnya itu next. Nah, di sini kita modify range yang belum 99-nya 4, kita buat 99-nya 4. Nah, selanjutnya kita next lagi. Nah, next. Nah, ini kita pilih upper air estimator. Baru kita pilih yang lagi yang plus 7 Bangkok. Baru next. Baru sini anemometer height-nya itu biasanya, karena saya diajarkannya 10 meter ya, jadi saya pakainya 10 meter. Next. Baru ini land use type-nya nih. Di land use type-nya ini kita pakai, kalau aku ya, itu kan data 3 tahun ya, berarti kan annual average. Nah, ini kita pakai yang water aja, fresh and sea. Ini sebenarnya bisa kita ubah, misalnya kita, kalau kita tahu, misalnya urban itu kan daerah yang, apa sih namanya? Daerah yang padat penduduk, grassland, apa gitu, swam. Nah, mungkin kita pakai yang swam aja, atau enggak desert sur apa. Tapi aku lebih milih water kalau enggak swam. Karena kan ini daerah Temanggung ya. Next, baru nanti ini ada albedonya, ada ratio ini semua. Baru next, baru ini kita tinggal run. Baru di sini nanti ada tulisan your project is complete, you can run now. Baru langsung run. Nah, di sini kan langsung muncul ya. Click what you want to see kan. Di sini kan langsung kita tengok lah surface filenya gimana. Di sini langsung udah close aja. Baru sini langsung kita bisa tengok yang terkait dengan ini windrowsnya. Nah, windrowsnya kan di sini kita tengok 11 meter itu dari sini. Berarti kan arah anginnya serangnya ke sini. Tapi dari sini itu dia lebih kencang dari barat. Dari apa sini? Timur, barat daya kayaknya. Timur tenggara sih. Nah, dari tenggara dia menuju ke barat laut. Menuju ke barat laut kan dia tinggi banget nih. Di sini kan kita tengok wind speed meter per secondnya kan 11,10 ya. Nah, baru ini kita close. Kita masuk ke air mode. Nah, di air mode ini sama kayak tadi. Kita misalnya gini. Kita klik new kan. Nah, tadi kan kita save di file belajar ya. Data D. Ini MBJJ. Nah, baru kan kita bisa buat new folder sini misalnya air mode. Nah, baru kita misalnya namakan kayak ya coba-coba aja. Nah, mungkin next. Nah, ini tergantung daerah teman-teman juga ya. Ini kan ada UTM, WGS 84-nya apa, baru UTM zone-nya itu apa. Kan kalau di Jawa Tengah itu biasanya UTM zone 49 S, bukan N. Berarti kita yang pilih yang S. Next. Baru saya biasanya pakai ya kayak tadi longitude. Tadi kita isi lagi. Wah, lupa lagi. Kita isi lagi 718 58,7. Nah, ini 110. Tiga 1,57. Nah, baru di sini kita pilih radiusnya. Misalnya kita mau kaji dari titik yang mau kita kaji itu, radiusnya itu misalnya 5 km ya. Baru kita bisa cek. Wah, kok jauh. Nah, berarti ada kesalahan yang di sini yang kita isi. Ini kan belum kita isi yang south S. Nah, ketika udah kita isi, nah, berarti daerah kajian kita itu sekitaran sini kan.
sekitaran sini. Jadi dia kan udah jelas daerah sekitaran situ dan di titiknya itu kan pas dia di center. Baru lah kok saya so. Oh, pas. Nah, selanjutnya kita finish. Lah, ngapain di C. Kan di sini dia udah mulai nampak ya. Ini kan daerah yang kita kaji. Nah, misalnya kita selanjutnya ini kita pilih yang bagian kontrolnya itu. Kontrolnya itu kita pilih yang concentration, baru kita klik next. Nah, ini kita pilih yang 24 jam juga karena kita tadi ngekajinya itu apa sih namanya? Ngekajinya itu ya hourly lah per 24 jam gitu. Baru kita pilih yang month sama period. Baru ini kan ada ruler sama urban. Tahu kan bedanya ruler sama urban? Rural itu biasanya daerahnya itu masih cenderung ke pertanian gitu, masih daerah banyak hijaunya lah. Kalau urban itu udah daerah yang sedikit hijaunya. Nah, itu tergantung daerah kalian. Misalnya kalau industri itu biasanya yang udah masuk ke urban. Baru kita next. Ini elevated, ini ya next lagi next. Nah, baru selanjutnya kita pakai yang grid ini. Kita langsung pasang yang uniform yang ini. Baru langsung kita tarik ke dari kiri sini, bebas sih dari mau dari kanan sini atau dari kiri. Itu kita tarik gini. Nah, selanjutnya kan langsung muncul gini kan. Nah, baru kita langsung pilih ke source lagi. Nah, misalnya kita kan ini beberapa parameter. Ini kan ada beberapa parameter. Misalnya kita mau buat SO2. Dari SO2 ini misalnya kita mau buat yang tipenya itu mungkin ada yang point, area, ini ada area, ada lain. Mungkin karena kita area ya, tapi aku yang diajarin masih point, tapi mungkin coba-coba dulu. Nah, mungkin ini kan kita X koordinat ya, koordinatnya nggak pakai latitude longitude lagi. Nah, di sini kita perlu bantuan yang ini, koordinat converter. Ini ada di filenya airmap itu langsung. Nah, ini kita pilih lagi yang 49S. Nah, mungkin kan di sini ada saya. Nah, mungkin kita di sini nitikin lagi. Misalnya areanya sumbernya mana? Mungkin sumbernya di sini doang. Ini. Baru kita klik OK. Baru kita titikin pakai titik ini biar kita tahu link itu logo. Nah, baru kita pakai yang misalnya 7, 17, 45,58. Nah, baru kita konversi ke sini dia langsung dapat yang gini. Nah, langsung kita copy, masukkan ke airmap. Nah, base elevationnya ini kita bisa isi ya. Base elevationnya kita bisa lihat di sini misalnya 600 ya. Langsung kita isi aja 600. Nah, release height ini misalnya ketinggian emisinya itu misalnya kalau dari pembakar sampah kan ketinggian emisinya itu biasanya 0. Jadi kita buat aja 0. Nah, baru di sini emission rate-nya itu mungkin gram per second ya, gram per detik. Nah, mungkin kita misalnya kayak ya kita asumsikan aja kita udah punya datanya ini misalnya 2 gram per detik. Baru kita ambil lagi no vertice, kan vertice-nya tengok titik-titik yang setelahnya lagi kan.
Nah, kita titikkan lagi yang tadi yang titik ini. Di sini ada, kan tidak, kita tadi ngambil yang 4 titik ya. 4 titik. Nah, selanjutnya kita geser lagi ke sini. Kita konversi lagi ke yang di sini. Yang ini 717 57,59. Nah, baru kita konversi lagi, kita copy paste lagi kayak tadi. Nah, baru kita ulangi lagi hal yang sama. Ya, begitulah sampai 4 titik. Nah, kan di sini kan cuma yang disediakan 3 titik, berarti kita bisa tambah add lagi. Nah, kita add lagi misalnya kita ambil lagi yang di sini, yang 1 titik lagi. Nah, kita add lagi misalnya di sini 18, 14, nah, kita copy lagi. Nah, misalnya gitu. Selanjutnya kita apa ya, initial dimension of plum. Opsional, ini pilihan opsional, berarti kita close saja. Wah, new lagi dong. Ya wes, kita ambil yang poin aja ya. Malas soalnya. Nah, misalnya ini yang poinnya, dari beberapa yang poin. Nah, misalnya ini base levelnya tadi 600, release height-nya itu 0, release height-nya itu misalnya 0 ya. Emission rate-nya itu misalnya dari 2, gas section-nya itu misalnya 400 Kelvin ya. Itu dalam satuan Kelvin, stack-nya itu biasanya diameter itu 20, gas exit velocity 20 meter, langsung nanti ada muncul. Nah, baru nanti langsung close. Lah, oh, salah. Ini area, Cok. Ini ternyata belum diisi source ID. Sorry, sorry guys. Area yang poli. Ya, kita ngisi lagi, tapi mungkin cuman 3 titik aja ya. Aku juga udah malas. Ulangi lagi. Nah, mungkin titik ketiga kita ambil di agak tengahnya.
Nah, mungkin kan di sini langsung ada areanya gimana, baru kita klik next lagi, next, next. Oh ya, ini kalau misalnya kita punya data backgroundnya ya, data background itu misalnya ya data apa sih namanya, udara ambien. Nah, misalnya kita pilih di sini tiba-tiba ya year annual unit segini, baru kita kasih misalnya datanya di sini misalnya udara ambiennya itu 12 miligram per meter kubik. Tapi di sini kita nggak usah pakai karena aku juga malas jelasinnya. Kita next lagi. Nah, di sini udah. Ini tadi kan yang tadi reseptor. Yang reseptor tadi kan kita elevated sama yang run ini. Nah, di sini kita pilih yang reseptornya itu, ini ketinggian reseptornya dari kita itu. Misalnya kan kayak kalau kita memperhitungkan ketinggiannya misalnya ini 0 meter, berarti dari 0 meter itu udaranya itu udah mempengaruhi. Jadi kita misalnya ada orang yang ketinggiannya itu misalnya kayak 1 meter ya, ketinggiannya 1 meter. Jadi udaranya itu mempengaruhi ketika orangnya itu 1 meter. Kita basickan gitu ketika ketinggian orang itu rata-rata 1 meter. Tapi aku biasanya buat ini default height aja yang 0 meter. Karena biar semuanya ke include. Karena ada kan juga tumbuhan yang, ada juga hewan-hewan yang di daerah tanah kan. Jadi biar dikaji semua aja. Baru next, next lagi, next, 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 next. Baru nih kita ngambil data yang matnya. Ini kita ngambil yang dari yang tadi yang kita ambil yang di, sorry. Ini kita buka tadi yang file yang kita yang belajar tadi. Ini ada yang SFC, dan ada yang apa ini, baru ketinggiannya ini 10 meter. Yang kayak tadi yang kita, nah, next. Nah, baru kita, kan di sini kan udah nampak area yang sumber areanya tadi yang ini. Kan udah nampak sumber areanya yang kita titikin, baru kita ngambil yang terrain. Terrain itu kita ngambil ya SRTM ini. Lah, kita ngambil yang SRTM ini mungkin coba. Nah, baru kita yang load yang 90 meter. Kita import. Nah, ini kan kontur yang tanahnya ya. Kan kita ngambil tadi yang tanahnya itu paling rendah ya, biar nanti emisinya ke atas ini nampak. Nah, selanjutnya kita overlays-nya itu kita matikan yang terrain contours-nya. Nah, selanjutnya kita tinggal run. Nah, di sini kan run-nya juga ada jelas nih, project is complete, you can run now. Baru kita tinggal run. Nah, di sini nampak, inilah sebaran emisinya yang dari titik tadi, yang dari area tadi. Nah, di sini kan ya cukup besar ya, karena dia area tadi dan kita pakai yang 2 gram per second, dia jadi berapa ratus mikrogram per meter kubik ini. Ini kan ada satuannya mikrogram per meter kubik. Dia nanti jadi 998.000, 9 juta 987.000,84. 900, ya 9.987 mikrogram lah. Jadi ya kira-kira 1 gram lah per meter kubiknya itu. Nah, di sini kan kita bisa tengok dia kan jadi 1 gram. Ya di sini kira-kira jadi 0,7 gram per meter kubiknya emisinya. Di sini juga jadi 7 gram, dan yang paling tingginya itu di 9 0,9 gram per meter kubiknya. Nah, untuk memasukkannya data ini ke apa sih namanya? Untuk masukkan data ini ke Google Earth itu kita tinggal, wah, cc.
Nah, langsung kita export, baru langsung kita Google Earth. Nah, baru kita pilih yang contoursnya aja. Baru langsung kita export aja. Nah, dia nanti langsung ada yang gini. Jadi dispersi emisinya itu udah langsung masuk ke Google Earth-nya gitu. Mungkin itu yang bisa aku kasih tahu ya di yang saya pahami lah tentang air mod gitu, tentang permodelan dispersinya. Mungkin dari teman-teman mungkin ada yang mau ditanyakan, boleh. Nah, ini saya stop sharing aja ya. Iya mas, nggak apa-apa mas. Ini kan Mas Amar nggak bisa hadir ya. Nanti kan Mas Amar nyediainnya yang lewat basicnya video ya, kalau nggak salah ya. Iya mas. Mungkin teman-teman bisa ya bisa dilanjut ke sesi selanjutnya sih, Rel. Oh, oke, baik mas. Terima kasih mas. Untuk sesi selanjutnya kepada Mas Amar dipersilahkan. Rel, kayaknya tadi Mas Amar juga konfirmasi sama aku kalau misalnya yang Mas Amarnya nanti ngasih videonya aja, bukan ngisi materi sih kayaknya. Izin konfirmasi Mas dari Mas Amarnya sendiri tidak memberi video Mas ke panitia. Katanya langsung share screen dari Mas Amarnya sendiri.
Izin konfirmasi kepada peserta untuk sesi pemberian materi oleh Mas Amar nantinya akan dikirim lewat video di press release sehingga tidak dilanjutkan untuk sesi pemaparan materi. Sehingga eh, kita akan memasuki sesi selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Eh, Sebelumnya terima kasih kepada Mas Amar dan Mas Arga atas pemaparan materinya. Semoga ilmu yang telah diberikan dapat bermanfaat bagi kita ke depannya. Sesi selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Kepada para peserta yang ingin bertanya, dipersilakan untuk menggunakan fitur raise hand dan memperkenalkan diri setelah diperkenankan. Apabila terkendala jaringan, pertanyaan dapat disampaikan melalui kolom chat. Kepada peserta, jika ingin bertanya, dipersilahkan. Saya ulangi lagi, kepada para peserta yang ingin bertanya, dipersilakan untuk menggunakan fitur raise hand dan memperkenalkan diri setelah diperkenankan. Apabila terkendala jaringan, pertanyaan dapat disampaikan melalui kolom chat. Kepada Mas Barik, dipersilahkan. Hai, suara aku udah kedengeran belum? Terdengar, Mas. Oke. Izin masuk. Izin masuk. Mau nanya untuk harga. Lebih ke untuk teknis mungkin karena tadi cukup panjang ya untuk penyampaiannya. Jadi aku mungkin belum ada nanya ke teknis. Cuman lebih ke ini aja sih, Ga. Selama pemakaian remote ada mungkin kendala nggak atau misalnya hal yang perlu di notes tapi belum disampaikan waktu penyampaian tadi gitu. Entah mungkin harus teliti waktu ini ya, harus teliti waktu itu, atau misalnya harus hati-hati waktu masukin ini dan semacamnya. Mungkin itu aja. Thank you. Terima kasih Mas Barik atas pertanyaannya. Mungkin dari Mas Arga bisa langsung menjawabnya. Nah, mungkin yang beberapa yang kendala itu ya di data yang CDS itu sih, Rick. Kayak tadi kan tiba-tiba missing file sementara filenya itu kita nggak ada ya. Tiba-tiba ada filenya missing itu kan mungkin harus kita ulangin. Apalagi kan kalau data 3 tahun itu kayak inputnya kan susah ya karena data kita itu apa sih namanya data kita kan itu kan udah yang data TA itu kan kalau dimintai yang dari dosen tergantung dosen pembimbing ya. Kalau yang dari dosen pembimbingku itu mintanya 3 tahun. Jadi kayak ya udah jadi kayak kalau misalnya ada missing-missing gitu jadi kayak harus teliti lagi diulangi lagi. Nah baru yang kedua yang masalah data itu terkait dengan beberapa data di CDS itu kadang di jam tertentu itu tidak tersedia. Jadi itu kita harus ya namanya manipulasi ya manipulasi lah kayak ya kira-kira di jam segitu naiknya berapa atau turunnya berapa atau misalnya kalau boleh tetap aja sih
Itu jadi biar jangan terlalu mempengaruhi, kan yang 8 faktor itu semuanya mempengaruhi emisi gitu. Baru yang kendala yang di AirMode itu yang saat itu di penginstalannya sih. Ada yang kadang laptop itu tergantung, ya tergantung laptopnya juga. Ada kadang yang menganggapnya itu virus, jadi kayak harus banyak yang diotak-atik. Baru yang selanjutnya itu terkait yang CDS itu kan ada namanya aplikasi tambahannya Panoply. Panoply-nya itu kita harus menginstal yang Java-Javanya gitu. Ada runtime-runtime lagi lah di laptop. Jadi kayak masih agak ribet gitu lah. Ya, jadi kayak harus memang ya mungkin gara-gara udara dikit yang ngambil juga ya jadi kayak agak effort dikit juga lah. Terima kasih Mas Arga atas jawabannya. Mungkin dari Mas Barik sudah cukup atau masih ada pertanyaan lain, Mas? Udah cukup. Thank you Arga atas jawabannya. Terima kasih Mas Barik atas pertanyaannya. Mungkin dari peserta lain, apakah ada yang ingin bertanya? Rel, boleh izin nyampein sesuatu nggak, Rel? Diperbolehkan, Mas. Nah, mungkin untuk teman-teman 21 ya, mungkin karena aku juga nyampainya kayak kurang jelas juga ya, mungkin karena beberapa faktor juga, mungkin ini juga hal yang buru-buru. Mungkin nanti ketika bertemu di kampus atau dimanapun, atau mungkin bisa di lewat PC aja kalau misalnya ragu atau sungkan nanya di sini ya. Dikarenakan masih ada sisa waktu untuk peserta lain, apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Dikarenakan sudah tidak ada yang ingin bertanya kembali, eh, sesi tanya jawab akan ditutup. Mungkin jika ada pertanyaan yang ingin disampaikan, mungkin bisa menghubungi secara langsung Mas Arga. Terima kasih. Eh, Baik, terima kasih kepada Mas Arga serta para peserta yang telah berpartisipasi dalam sesi tanya jawab. Memasuki sesi selanjutnya yaitu penyerahan sertifikat kepada pembicara dan sesi dokumentasi. Eh, Kepada Mas Arga, untuk operator bisa share screen. Berikut Mas, ada tanda kenang-kenangan dari kami. Mohon diterima ya Mas. Makasih, Rel. Makasih juga yang teman-teman diklar. Terima kasih Mas. Eh, untuk operator bisa dibantu dengan dokumentasinya. Dilanjutkan dengan dokumentasi, dimohon kepada para peserta untuk mengaktifkan fitur kamera. Untuk persiapan sendiri akan ditunggu sekitar 2 menit untuk para peserta mengaktifkan kamera. Terima kasih.
Dikarenakan sudah lewat 2 menit, sesi dokumentasi akan saya pandu dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Memasuki sesi terakhir yaitu penutup, marilah kita tutup acara ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan demikian berakhirlah acara kita pada malam hari ini. Semoga apa yang sudah kita dapatkan membuahkan hasil yang baik di kemudian hari dan semoga kita dipermudah dalam mengerjakan tugas yang akan datang setelah mengikuti pelatihan ini. Saya, Aparel Armando Rulistio, selaku MC, pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum meninggalkan ruangan, dimohon kepada para peserta untuk scan barcode yang ada di layar dan mengisi form evaluasi. Terima kasih dan sampai jumpa di Mr. Robot selanjutnya.